Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak sekalian, siswa ataupun siswi SDN 2 Tambak Sari yang sangat patut berbanggakan. Pada kesempatan kali ini, kalian akan diajak aku untuk berpetualang, menemukan hal-hal baru agar kalian bisa lebih memahami kehidupan yang harus kita hadapi kelak nanti ketika kita bermasyarakat. Mari kita simak beberapa petualangan kita berikut ini. Tahukah kalian, tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman. Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, yaitu melindungi diri kita dari panas matahari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Mari kita cari tahu bersama. Mari kita amati beberapa tumbuhan buah berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk tanak pisangan, pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tadi yang telah kita amati berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, tahukah kalian yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup yang baru, tumbuhan berasal dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif sebenarnya ada dua bentuk, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mari kita coba amati tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami ataupun vegetatif buatan. Yang pertama adalah spora. Ini merupakan cara perkembangbiakan vegetatif secara alami. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Spora ini memiliki ukuran sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, ataupun hewan. Tunas, ini juga merupakan vegetatif alami. Contoh tumbuhannya adalah pisang dan bambu. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Berikutnya yaitu umbi. Ini juga sama, vegetatif alami. Contoh tumbuhan adalah kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Umbi ini adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Umbi sendiri ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nomor 4 adalah rhizoma atau juga disebut rimpang. Ini juga merupakan vegetatif jenisnya yang alami. Contoh tumbuhannya adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Rhizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya, ini merupakan batang yang menjalar yang terdapat di bawah tanah berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Geragih, ini juga vegetatif alami. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan stroberi. Geragih ini adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Beda dengan rhizoma tadi yang menjalarnya di bawah tanah. Nah, batang pada geragih ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Stek. Untuk stek ini adalah vegetatif buatan. Contoh yang bisa di stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Pada dasarnya, stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada 3 cara untuk stek, yaitu stek pada batang, stek akar, dan stek daun. Berikutnya adalah cangkok. Ini juga termasuk vegetatif buatan.
Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah mangga dan jambu. Cangkok merupakan perbanyakan tumbuhan dengan cara mencangkok atau dengan cara cangkok, yaitu dengan melukai bagian batang tumbuhan, kemudian diberi tanah, kemudian ditali agar tanah tersebut tidak pudar. Setelah beberapa minggu dia akan muncul akar dalam batang tersebut. Berikutnya adalah yang vegetatif buatan, yaitu okulasi. Contoh tumbuhan adalah durian. Okulasi pada dasarnya adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman lain, namun sama jenisnya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya, batang tumbuhan yang kuat digabung dengan tumbuhan yang buahnya banyak atau baik jenisnya. Demikian beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Itulah tadi beberapa cara berkembang biak pada tumbuhan. Ini sangat perlu kita ketahui agar kita tetap bisa melestarikan tumbuhan-tumbuhan tersebut untuk kita gunakan dalam pemenuhan hidup. Kita harus bersyukur bahwa Indonesia memiliki banyak ragam tumbuhan. Tentu saja ini dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia. Tumbuhan sangatlah penting karena tumbuhan adalah sumber kehidupan. Di Indonesia sendiri, kita bisa menemukan berbagai bentuk tumbuhan yang tumbuh subur. Namun, tidak semua tanaman bisa ditanam di sembarang tempat. Ini karena adanya kesesuaian dengan lingkungannya. Nah, tumbuhan apa saja yang ada di Indonesia? Mari kita coba pahami bacaan berikut ini. Untuk memahami berbagai jenis tumbuhan yang ada di Indonesia, mari kita coba pahami bacaan berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di daratan rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Anak-anakku sekalian, apakah kalian telah memahami bacaan tadi? Agar kita bisa lebih memahami bacaan tersebut, maka kita harus mengetahui ide pokok paragraf di tiap paragrafnya. Mari kita coba telaah satu persatu dari tiap paragraf bacaan tersebut. Bacaan dengan judul tumbuhan sumber kehidupan. Kita coba lihat di paragraf pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Untuk menemukan ide pokok paragraf, maka kita harus menemukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Di sini kita bisa melihat bahwa kalimat utamanya adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Maka ide pokok paragrafnya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Berikutnya untuk paragraf kedua. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu.
Sama halnya dengan paragraf pertama, kita harus menemukan kalimat utamanya. Di sini kita bisa melihat kalimat utamanya adalah di awal, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Maka ide pokok paragraf yang kedua ini bisa kita tentukan, yaitu pengertian dataran rendah. Berikutnya adalah untuk paragraf yang ketiga. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Kalimat utamanya adalah wilayah pantai termasuk dataran rendah. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ide pokok paragraf ketiga ini adalah pantai termasuk dataran rendah. Berikutnya adalah paragraf yang keempat. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Kita coba melihat untuk kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dari kalimat utama ini kita bisa menyimpulkan ide pokok paragraf keempat. Maka ide pokok paragraf yang keempat adalah pengertian dataran rendah. Demikian cara memahami suatu bacaan dengan menemukan ide pokok paragraf di tiap paragrafnya. Setelah kita memahami bacaan tadi, kita bisa tahu bahwa Indonesia memang memiliki banyak jenis tumbuhan di tiap daerahnya. Tumbuhan ini sangatlah penting bagi makhluk hidup. Apakah kalian tahu manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita? Mari kita coba pahami beberapa hal berikut ini. Tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, manfaat apa saja tumbuhan ini bagi kehidupan manusia? Yang pertama adalah untuk dikonsumsi. Ini bisa berupa bijinya ataupun daunnya, bahkan sampai dengan batangnya. Seperti halnya pada umumnya orang Indonesia, biji-biji yang dimakan untuk setiap harinya seperti misalkan adalah padi. Ini sudah hal yang wajar dan yang biasa kita gunakan di setiap hari untuk dikonsumsi, dimasak menjadi nasi. Kemudian ada jagung. Sedangkan daunnya ini yang sering kita gunakan untuk keseharian berupa bayam. Ini biasanya digunakan untuk tumisan. Kemudian kangkung. Sedangkan batangnya adalah seperti pohon sagu. Ini yang dimakan batangnya, namun demikian tetap melalui proses-proses tertentu agar bisa dimakan. Berikutnya adalah tebu. Tebu ini pun tanpa dimasak biasanya juga bisa langsung dimakan. Namun untuk saat ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan gula. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan selanjutnya adalah membuat udara sejuk. Kenapa demikian? Karena tumbuhan ini juga menyerap racun-racun yang ada di udara dan diubah menjadi sebuah gas yang disebut dengan oksigen. Ini yang dibutuhkan manusia untuk bernafas, untuk menghasilkan energi dalam tubuh. Pada malam hari, klorofil atau zat hijau daun ini akan menyerap air melalui jaringan floem dan xilem. Kemudian akan menangkap karbon dioksida di udara, sehingga ketika ada sinar matahari, maka kedua unsur ini akan dirubah menjadi glukosa dan oksigen.
Oksigen ini akan dilepas di udara, sedangkan glukosa tadi akan digunakan oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi pada dasarnya hewan dan manusia serta tumbuhan ini saling menguntungkan, di mana hewan dan manusia ini akan mengeluarkan karbon dioksida dan diserap oleh tumbuhan untuk digunakan fotosintesis. Kemudian tumbuhan ini akan menghasilkan oksigen yang nantinya akan digunakan oleh hewan dan manusia untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Manfaat tumbuhan berikutnya adalah sebagai pelindung dari sinar matahari. Tumbuhan yang rindang akan melindungi manusia dan hewan dari panasnya terik matahari. Ini juga melindungi tanah dari terik matahari. Karena apabila matahari terlalu terik dan tidak ada tumbuhan, maka yang terjadi adalah tanah akan mengalami penguapan yang cepat, sehingga tanah akan mengering dan cadangan air dalam tanah akan berkurang. Ini juga akan mempengaruhi manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan berikutnya adalah dapat dibuat kerajinan tangan. Khususnya untuk daerah Blora, biasanya orang Blora membuat kerajinan tangan berupa miniatur sebuah kendaraan. Dalam bidang mebeler, membuat kursi dan meja. Namun pada umumnya masyarakat di Indonesia membuat rumah juga dari bahan kayu. Manfaat tumbuhan berikutnya adalah dapat dijadikan obat. Kalian pasti sudah tahu yang disebut dengan jahe. Jahe adalah salah satu tanaman obat-obatan populer lantaran telah dikenal lama akan manfaatnya bagi kesehatan. Jahe mampu mengatasi gangguan pencernaan seperti sakit perut dan mual muntah, pusing akibat vertigo, sakit kepala, meringankan nyeri haid hingga meredakan nyeri sendi. Berikutnya adalah kunyit. Manfaat kunyit bagi kesehatan mulai dari sebagai anti radang dan antioksidan, menjaga kesehatan sistem pencernaan, menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula darah, mengurangi risiko penyakit jantung hingga membantu mencegah kanker. Tanaman berikutnya adalah lengkuas. Beberapa manfaat lengkuas bagi kesehatan adalah sebagai antioksidan juga, mengurangi nyeri dan peradangan, melawan infeksi, meningkatkan kesuburan pria, serta berpotensi sebagai anti kanker. Temulawak. Temulawak juga adalah salah satu jenis obat tradisional yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti irritable bowel syndrome atau IBS, perut kembung setelah makan, dan gangguan lambung. Temulawak juga seringkali dipakai sebagai penambah nafsu makan. Itulah tadi beberapa tanaman yang digunakan sebagai obat pada umumnya oleh masyarakat Indonesia. Itulah tadi beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia. Apa kalian sudah jelas semuanya? Agar kalian lebih bisa memahami suatu penjelasan, mari kita berlatih untuk mengumpulkan informasi berdasarkan suatu bacaan. Untuk mengumpulkan informasi dari suatu bacaan, maka kita harus membaca dengan sangat teliti. Coba kita belajar pada teks berikut ini. Pada paragraf pertama yang berbunyi, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, untuk mencari ide pokok suatu paragraf, maka kita harus mengetahui kalimat utamanya. Dan ternyata di sini kita melihat bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia.
Selanjutnya itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Maka ide pokoknya pada paragraf pertama ini adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari teks tersebut? Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa jagung sangat penting di Indonesia. Kemudian kita coba belajar di paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ini tidak beda bentuknya dengan paragraf pertama. Kalau kita ingin mencari ide pokoknya, maka kita harus menemukan kalimat utamanya. Dan ternyata ini di sini juga kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Maka ide pokok yang bisa kita ambil adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jagung berkembang biak melalui biji. Itulah cara kita untuk mengumpulkan informasi berdasarkan dari suatu bacaan. Setelah kita mampu membuat kesimpulan, mari kita coba ingat kembali pengetahuan kita tentang ragam tumbuhan, baik itu di Indonesia ataupun negara lainnya. Ternyata di sini kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan tumbuhan ini dipengaruhi juga oleh iklim. Nah, adakah yang tahu iklim di Indonesia? Pada dasarnya, sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hujan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan juga menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut juga banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kita dapat melakukan aktivitas setiap harinya. Pada dasarnya manusia membutuhkan tumbuhan sebagai sumber energinya. Nah, tumbuhan apa saja yang digunakan manusia untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya? Mari kita coba simak bacaan berikut ini. Tumbuhan sebagai sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan.
Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Nah, setelah kita membaca paragraf tersebut, agar kita bisa lebih memahami bacaan tersebut, maka kita harus mengetahui isi dari bacaan tersebut. Bagaimana caranya? Kita harus menemukan ide pokok dan membuat kesimpulan. Coba kita amati lagi pada paragraf pertama. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Seperti halnya pembelajaran kemarin, kita sudah belajar bagaimana cara menemukan ide pokok, yaitu melalui kalimat utamanya. Dan ternyata ini juga kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka kita bisa mengambil ide pokoknya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian kesimpulannya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan. Coba kita tengok lagi pada paragraf yang kedua. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Ini juga kita harus menemukan kalimat utamanya. Dan ternyata kalimat utamanya berada di awal paragraf, sisanya itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Maka ide pokoknya adalah manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Kesimpulannya adalah bahwa manusia dan hewan memerlukan protein. Kita lihat pada paragraf yang ketiga. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Nah, di sini kita bisa melihat juga untuk kalimat utamanya berada di awal paragraf, karena di belakang itu adalah penjelasan-penjelasan dari kalimat utama. Maka bisa kita simpulkan untuk ide pokoknya adalah manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Kemudian kesimpulan akhir yang bisa kita lihat dari paragraf yang ketiga ini adalah manusia membutuhkan vitamin. Nah, anak-anakku sekalian, tadi adalah cara mencari suatu ide pokok dan kesimpulan dari suatu bacaan dari tiap paragraf. Kadang bisa urip mulya dadya satya utama ngluhurke asmane wong tuwa dadya pandekaring bangsa. Demikian untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tetap semangat dalam meraih cita-cita, kejarlah ilmu sampai kemanapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.